Saat kita berada di rumah, segalanya terasa nyaman. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi dan bisa kita percaya. Ada perasaan aman dan teguh. Dan sementara beberapa orang bisa merasakan rumah yang seperti ini, banyak juga yang tidak demikian. Ada yang mungkin terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup di negara asing. Kita menyebutnya pergi ke dalam pembuangan. Ya, di dalam pembuangan, semua orang kehilangan arah dan mereka berada di negeri antah berantah. Dan dalam kisah Alkitab, di negeri inilah orang-orang Israel zaman dahulu berada. Ditaklukkan oleh bangsa Babel, hidup dalam pembuangan jauh dari tanah air mereka. Lalu mereka bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa sampai di sini? Apakah masih ada harapan untuk pulang? Dan seluruh kisah Alkitab ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Seluruhnya? Benarkah? Ya, mari kita kembali ke halaman pertama dalam Alkitab. Di manakah manusia tinggal pada saat itu? Oh, mereka tinggal di sebuah taman yang sangat luar biasa. Rumah mereka. Mereka bisa tinggal di sana dengan satu syarat, yaitu mempercayai dan mentaati satu perintah Allah. Tetapi mereka malah melanggarnya. Itulah sebabnya mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Oh, mereka dikirim ke dalam pembuangan. Betul sekali. Jadi kisah ini dirancang untuk mempersiapkan kita akan kisah Israel. Bagaimana mereka dianugerahi tanah perjanjian dan dapat tinggal di sana dengan satu syarat, yaitu tetap setia pada ikatan perjanjian mereka dengan Allah. Tetapi mereka tidak setia, jadi mereka dikirim ke dalam pembuangan. Namun jika kita belum melihat hubungan antara pembuangan dari taman dengan pembuangan dari Israel, coba pikirkan hal ini. Dalam kitab Kejadian, kisah pembuangan manusia membawa kita kepada kisah tentang pembangunan kota apa? Oh, kota Babel, tempat yang sama dengan tempat pembuangan orang Israel. Tetapi itu bukanlah akhir dari kedua kisah ini. Dalam kisah Babel yang pertama, Allah memanggil Abraham untuk pergi menuju tanah perjanjian. Dan kisah ini ditujukan untuk memberi pengharapan kepada orang Israel yang saat itu tinggal di Babel dalam kisah selanjutnya. Nah, akhirnya mereka bisa meninggalkan Babel dan pulang ke tanah air mereka seperti yang dijanjikan. Namun ketika mereka tiba, rumah mereka sudah tidak lagi menyenangkan. Kerajaan yang menindas masih berkuasa atas mereka. Dan orang-orang masih hidup dengan cara yang sama rusaknya dengan nenek moyang mereka. Jadi para nabi dalam Alkitab berkata bahwa pembuangan belum benar-benar berakhir. Bagaimana mereka bisa merasa masih berada dalam pembuangan ketika mereka sudah berada di rumah? Ya, ini sangat penting. Dalam kitab suci bahasa Ibrani, pembuangan bangsa Israel ke Babel menjadi gambaran dari sesuatu yang lebih umum, yaitu gambaran tentang perasaan diasingkan dan kerinduan akan sesuatu yang lebih dimanapun kita berada. Ya, aku bisa mengerti rasanya. Kita punya rumah yang hebat, tetapi ada di dalam dunia yang dipenuhi dengan penderitaan, hubungan yang telah rusak, kematian, tragedi yang terjadi karena orang lain, dan juga karena kita sendiri. Jadi, di dalam Alkitab, pembuangan merupakan suatu keadaan manusia. Kita semua terus mengulangi pola kejahatan manusia yang membawa kita kepada Babel yang tak dapat kita hindari. Dan dimanapun kita tinggal, kita semua pasti menginginkan rumah yang lebih baik. Nah, kitab suci bangsa Israel memberi pengharapan bahwa suatu hari nanti Allah akan mengutus seorang raja yang akan menyelamatkan dunia dari segala Babel yang kita ciptakan. Dan setelah beberapa generasi berlalu, kita bertemu dengan orang Israel bernama Yesus dari Nazaret. Ia mengembara tanpa rumah, memberitakan pemulihan besar, yaitu penggenapan akan rumah yang dicari-cari oleh bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Ya, Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Ia menyambut orang asing. Ia berkata, kasih Allah nyata ketika kita mengundang orang-orang yang terbuang dan mengadakan jamuan untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Yesus juga menyatakan bahwa bangsa Israel dan seluruh umat manusia telah kehilangan arah. Bahwa keegoisan kita mendorong kita untuk membangun rumah-rumah palsu atas dasar status dan kekuasaan. Dan ini pasti membuat orang lain tersingkir. Kita hidup di pembuangan buatan kita sendiri. Tetapi Yesus berkata, jalan pulang yang benar adalah melalui jalan kelembutan, pelayanan, dan pengampunan. Kemudian Yesus masuk ke dalam pembuangan untuk berada di sisi kita, agar ia dapat menunjukkan kepada kita jalan pulang yang benar. Jalan yang mana? Yesus berkata, dialah jalannya. Hidup dan kasihnya yang penuh pengorbanan terbukti lebih berkuasa daripada kegagalan umat manusia. Ia membuka jalan menuju rumah kita yang sesungguhnya. Dan ketika para pengikut Yesus menyerahkan diri mereka kepadanya, mereka menemukan cara baru menjadi manusia. Mereka percaya bahwa pemulangan yang sebenarnya dari pembuangan telah dimulai, sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai pendatang atau pengembara. Ya benar. Mereka mengatakan hal-hal seperti, dunia ini bukanlah rumah kami dan kami adalah warga surga.
dan para pengikut Yesus tetap dalam pembuangan. Sementara mereka menunggu hari di mana Yesus kembali untuk mengubah dunia ini menjadi rumah yang sejati.